Ya, seperti yang kalian lihat di intro, jadi di video kali ini gue akan ajari kalian gimana caranya untuk mengubah foto kalian menjadi gambar anime atau ilustrasi anime. Nah, caranya cukup mudah dan pasti kalian bisa mengikutinya. Maunya sih bilang kayak gitu, tapi pada kenyataannya caranya cukup sulit dan tidak semudah yang kalian bayangkan. Jadi di sini kalian memerlukan dua layer, yaitu layer yang pertama adalah untuk foto kalian atau model kalian, dan yang kedua adalah untuk sketsa. Ya harus di sketsa dulu ya, nggak langsung land art gitu. Nah oke, jadi pertama-tama kalian bisa turunkan opacity dari layer 1 yang ini ya, turunkan dikit aja, nggak usah banyak-banyak, jangan sampai hilang. Kemudian kalian tap yang layer kedua dan setelah itu kalian bisa langsung gambar aja. Di sini gue pakai depen ya, dan di sini gue nggak custom apa-apa, depennya original ya, kalian bisa lihat itu ya. Nah seperti ini. Nah setelah itu bagian mana yang harus digambar terlebih dahulu cuy ya. Jadi yang harus digambar itu adalah bagian wajah, karena bagian wajah itu yang paling ikonik dari anime ya. Sebenarnya kalian cukup ngikutin bagian bawah lagi, bagian samping foto seperti ini ya, tinggal ngikutin garisnya. Tapi sayangnya ini nggak sesimpel yang kalian pikirkan ya, karena ini adalah ilustrasi anime dan bukan apa namanya vektor. Jadi agak susah gitu, karena kita harus mengikuti aturan serta style art dari anime tersebut. Kalau vektor tinggal garis aja di bagian-bagian pinggir-pinggirnya atau lekukan-lekukan, pokoknya yang terlihat garis tinggal digaris aja dan setelah itu tinggal diwarnai. Tapi kalau anime kalian harus mengilustrasikannya sendiri, kalian nggak bisa ngikut dengan fotonya. Foto hanya sebagai referensi. Nah oke, jadi pertama adalah bagian wajah dulu. Kalian bisa mulai dari sisi kiri atau sisi kanan karakternya ya. Nah di sini gue mulai dari sisi kiri dulu. Nah pertama kalian bisa ikuti bentuk wajahnya dulu seperti ini ya, seperti ini. Nah ini kan dagunya kan kayak gini kan, kalian nggak perlu bikin kayak gini, kalian bisa langsung kayak gini juga boleh, atau kalian bisa tekuk seperti ini mengikuti ya boleh-boleh aja ya. Tapi di sini gue nggak suka style art kayak gitu, jadi gue langsung aja pangkas ya, biar kesannya kayak anime banget gitu. Biasanya kan dagunya kan lancip kan. Nah seperti ini. Oke bentar cuy ya. Nah seperti ini ya. Jika udah selesai seperti ini, kalian bisa gambar bagian telinga dulu ya. Nah ini kan telinganya kan kayak gini kan, kalian bisa bentuk kayak gini aja, nggak usah ngikutin sama ininya, yang penting bentuknya telinga gitu. Yang paling susah itu adalah bentuk mata, hidung ya, bentuk mata sih yang paling susah. Nah jika udah selesai seperti ini, setelah itu kalian bisa tentukan garis senternya ya. Jadi garis center itu apa bang? Garis center itu bagian tengah dari wajah atau kepala ya, seperti ini. Nah, kalian cukup coret kayak gini aja gitu ya. Terus kalian bisa cari garis senternya lagi untuk bagian mata ya. Nah caranya itu kalian bisa lihat matanya ini kan sejajar kan, kalian ambil yang bagian atas ini ya, seperti ini ya, bagian atas mata seperti ini. Nah oke, seperti ini ya cuy ya. Nah mata anime itu kan besar kan, jadi kalian nggak bisa menggunakan mata asli seperti ini, jadi matanya harus diilustrasikan lagi menjadi anime, sama seperti dagunya ini ya, dagunya juga diubah. Jadi kalian bisa tentukan ukurannya, terserah ya. Kalau yang ini ya, kalian mau bikin gede seperti ini juga bisa, terus kalian bisa bikin kecil, agak sedikit kecil seperti ini juga bisa cuy ya. Nah di sini gue akan bikin segini aja. Nah, oke seperti ini ya, segini aja. Dan jika udah selesai seperti ini, kalian bisa bentuk bagian matanya dulu ya. Kalau untuk bagian-bagian lain seperti rambut dan juga bagian-bagian tubuh lain itu biarin aja, karena itu nggak susah. Yang susah itu bagian wajahnya aja. Nah kalian bisa lihat yang ini, kalian tinggal ikuti aja dulu lekukannya seperti ini ya. Ya ini agak susah cuy ya, yang bagian sini nih. Nah pokoknya seperti inilah ya. Nah, seperti ini cuy. Jadi kalian tinggal ikuti aja dulu, ikuti dulu ya, nanti harus di custom lagi soalnya. Oke
seperti ini. Dan yang ini juga sama. Oh ya, untuk menggambar ilustrasi anime kalian bisa lihat di sini ada tekukan kan. Untuk bisa mudahnya kalian bisa kayak gini. Ini kalian tinggal garisnya kaku ya, kaku untuk menggoresnya agak sedikit kaku gitu, seperti ini. Dan setelah itu ikuti aja semua garis pinggirnya seperti ini. Nah, mata anime itu ciri khasnya kayak gini cuy ya, lancip gini. Oke, seperti ini. Dan yang ini kalian bisa hapus sedikit. Nah, seperti inilah mata animenya ya. Jadi kalian harus tahu postur dari mata anime ya. Ciri khas mata anime itu kayak gimana gitu. Karena mata anime itu berbeda dengan mata manusia ya. Pada umumnya sih mengambil model dari mata manusia ya, tapi ini dilebih-lebihkan gitu ya. Oke, jadi seperti ini. Dan ya gue kasih variasi dikit ya, bentar. Yang ini juga biar kelihatannya nggak polos gitu matanya. Oke, udah selesai. Dan setelah itu kalian bisa gambar bagian alisnya tinggal ngikut aja gitu ya. Nah, seperti ini, jangan terlalu tebal ya. Kayak gini aja udah cukup. Nah, setelah itu kalian bisa gambar bagian hidungnya. Nah, ini kan tengahnya yang di sini. Nah, yang kalian gambar itu harus di sini cuy ya, di bagian lekukan ini. Kalian bisa lihat kan lekukan ini. Nah, kalian gambar dikit aja seperti ini. Ini posenya 3/4, jadi agak sedikit susah ya. Kalau dari depan mah gampang cuy. Nah, ini gunanya center ya. Gunanya center itu agar kalian bisa menemukan posisi yang pas gitu. Misalnya seperti hidung, mulut, atau matanya gini ya. Nah, ini udah selesai. Jadi sekarang diapain kalau udah selesai kayak gini ya. Jika udah selesai kayak gini, kalian ubah bentuk matanya. Maksudnya diperbesar gitu ya. Jangan dibiarin kecil kayak gini gitu. Soalnya ini ilustrasi anime, jadi matanya harus gede gitu ya. Ada juga ilustrasi anime yang matanya normal gitu ya, tapi menurut gua itu kurang animenya kurang kelihatan gitu loh. Ilustrasi animenya kurang kelihatan, jadi gua nggak terlalu suka gaya yang kayak gitu. Oke, nah seperti ini ya. Ini gua udah ubah dikit. Kalian bisa gunakan fitur lasso. Setelah itu kalian bisa lingkari aja salah satu aja dulu ya. Dan kalian bisa gunakan perspektif ini untuk mentransformasinya ya. Bentar cuy ya, gedein dikit. Setelah itu kalian bisa geser ke bagian bawah seperti ini sampai menyentuh garis yang kalian bikin. Jadi agak besar gitu. Dan jangan lupa disesuaikan ya. Disesuaikan dengan ini, yang matanya ini ya. Pokoknya yang bagian atas ini, mata yang bagian atas itu biarin aja ada di garisnya. Sementara kalian tarik langsung aja ke bawah gitu ya. Nah, oke, sekiranya segini udah cukup. Centang aja dan hapus seleksinya, terus ubah ke yang lain. Seperti ini. Nah, ini gua jelasin dikit ya. Yang ini, yang bagian atas ini ya, yang bagian atas ini itu biarin aja di garis yang atas, sementara yang bawah inilah yang kalian ubah aja. Bentar cuy, mana lassonya? Oh, ini dia. Oke. Nah, kalian bisa ubah seperti ini. Nanti ini juga harus
custom lagi, harus diubah-ubah lagi ya cuy ya, jadi nggak bisa kayak gini. Oke, udah selesai ya. Nah, ini kalian bisa ubah-ubah lagi sedikit ya. Biar nggak terlalu matanya nggak terlalu lonjong gitu. Ya, yang paling susah itu emang di bagian mata ini cuy ya. Soalnya kita harus mengikuti style art animenya. Kalau kalian nggak ngikutin style art animenya, nanti jadinya aneh cuy. Jadinya kalian itu kayak seolah-olah cuman ngegaris doang gitu. Jadi malah lebih mirip vektor ketimbang anime. Oke, seperti ini, dan matanya akan gua gedein dikit. Oke, udah pas ya. Nah, seperti ini ya. Kelihatan aneh kan? Ya karena masih ada gambar yang ada di bagian belakangnya ini ya. Gambar fotonya ini masih ada. Nah, jika udah selesai seperti ini udah gampang cuy ya. Jadi kalian tinggal ikuti aja bagian rambut-rambutnya seperti itu ya. Ini kalian bisa custom sesuka hati ya untuk bagian matanya ini. Oke, alisnya kayak gini aja, dan kalian bisa ikuti gaya rambutnya ya. Gaya rambutnya tinggal ngikutin aja kayak gini. Mau cewek mau cowok sama cuy caranya ya, kayak gini gitu. Cuman bedanya kalau cowok itu nggak ada bulu matanya ini ya, nggak ada bulu mata ini nih. Nah, ini kalian bisa ubah dikit-dikit gitu ya. Pokoknya yang jika udah kelihatan bentuk animenya, nanti kalian bisa praktekin lagi. Kalian bisa ubah sesuka hati kalian. Nah, kalian tinggal ikutin aja garisnya nih. Ini mudah banget ya. Oh ya, by the way, gue nggak tahu ya ini namanya siapa lagi yang gue bikin jadi model tutorial yang satu ini. Yang jelas dia itu seiyuu Jepang atau pengisi suara di anime gitu ya. Dan gue nggak tahu namanya siapa ya. Bagi ada yang tahu bisa silahkan di komentar aja. Nah, karena anime itu cenderung rambutnya itu biasanya lebar, jadi kalian bisa lebihin dikit segini. Nah, kalian bisa lebihin dikit. Nah, seperti ini ya. Dan untuk lehernya kalian bisa lihat ini ya, sedikit ya, seperti ini. Nah, kalian bisa langsung aja gores. Yang ini juga sama. Sebenarnya ini tertutup rambut ya, tapi nggak apa-apa lah. Oke, seperti ini cuy. Nah, untuk rambutnya kalian bisa langsung ikuti aja garis-garis yang udah ada gitu ya. Dan nanti tinggal dipermak aja. Jadi tinggal di rapi-rapiin aja ntar kalau udah selesai semuanya ya. Oke, ini videonya nggak akan gua skip ya untuk proses penggambarannya kayak gini, karena biar kalian bisa lihat prosesnya seperti apa gitu. Bagi kalian yang mau skip ya silahkan skip aja gitu ya. Nah, ini dia ya. Ini adalah rambut apa namanya? Rambut yang digulung atau di apa ya namanya ya? Gue kok nggak tahu sih bahasa Indonesianya apa. Tapi kalau di Jawa sini ini model rambut kelabang gitu ya. Oke, seperti ini. Nah, tinggal diikutin aja cuy, seperti ini cuy. Oke, udah kelar. Tinggal baju-bajunya ya. Karena ini masih sketch, jadi gue suka hati aja ya untuk membuat seperti ini garis-garisnya ya. Karena kalau di sini tuh kita harus custom sendiri ya sketchnya kayak gini.
Kalau untuk vektor kalian tinggal ikutin aja garisnya, garis pinggirnya. Ini juga yang bikin susah gitu. Gue juga udah sering gitu ngedapat orderan dari orang yang minta dibuatin jadi versi animenya dia gitu. Ya tinggal dicari aja gitu referensinya kayak gimana, mau dibikin kayak gimana gitu, animenya modelnya kayak apa gitu kan. Nah banyak tuh yang pesen gua kayak gitu ya. Nah kalau kalian mau pesen silahkan aja ya, harganya 20.000 per ini per gambar ya, tapi cuman karakter aja ya, nggak ada backgroundnya. Kalau background aja 35.000, kalau karakter plus background maksudnya itu sekitar 50 ribuan. Jadi kalau misalkan saja ilustrasi anime seperti ini aja itu cuman 20.000 aja. Nah kalian bisa DM gua aja, pembayarannya ada di Karya Karsa. Kalau udah selesai ntar gua akan hubungin gitu ya. Ya jadi promosi kan, ya nggak apa-apa lah ya, promosiin jasa sendiri gitu, suka-suka hati lah. Nah oke, ini udah selesai untuk sketsanya ya. Oke udah selesai. Oh ya, untuk telinganya ini kalian bisa bikin suka hati seperti ini ya. Nah seperti ini untuk telinganya nih. Ini juga kalau misalnya saja kurang bagus, kalian bisa tutupi pakai rambutnya gitu ya, diakal aja ya, diakali gimana caranya agar kelihatan bagus gitu. Oke seperti ini ya. Ini mungkin kelihatannya aneh aja ya kalau misalnya saja seperti ini ya. Dan kita coba hilangkan. Nah kalau dihilangin nanti bakal kelihatan agak sedikit lebih bagus gitu ya. Nah di sini kalian bisa ubah-ubah lagi ya, khususnya di bagian hidung ini itu kalian bisa ubah sedikit seperti ini. Misalkan kalian bisa taruh di posisi yang agak sedikit pas gitu ya. Kalian bisa lihat lagi. Nah terus posisi yang pasnya itu ada di mana gitu. Oke kita hilangin lagi. Nah pokoknya diulang-ulang kayak gitu terus ya cuy ya, sampai kalian menemukan posisi yang benar-benar pas gitu. Nah seperti ini cuy, udah selesai. Nah, kalian bisa tambah dikit seperti ini untuk kelopak matanya. Nah seperti ini ya. Atau untuk alisnya kalian bisa tambah lebih tinggi lagi ya, karena ini ilustrasi jadi kalian bisa lakukan sesuka hati ya. Nah oke udah selesai dan tinggal dibikin apa itu namanya, dibikin line artnya aja gitu. Oh ya untuk lehernya ini terlalu besar ya, jadi kalian bisa kurangi dikit segini misalkan. Nah oke coy, udah jadi ya coy ya. Oke udah jadi dan tinggal dibikin line artnya aja gitu ya. Nah sebenarnya ini juga masih bisa
otak-atik lagi ya, misalkan saja diberi ilustrasi agar pipinya lebih kelihatan seperti ini, atau dibikin lebih ke bawah lagi biar kelihatan anime banget. Nah, seperti ini juga bisa cuy. Oke, jadi udah selesai dan langsung aja kita bikin line artnya ya, bukan sketch lagi tapi line art. Turunin opacity-nya dan kemudian pilih layer yang ada di atas ya. Dan oh ya, kalau layer yang paling atas itu pasti akan menumpuk layer di bawahnya ya, jadi hati-hati kalau pakai layer. Oke, jadi langsung saja di sini gua mulai ya. Oh ya, untuk line artnya ini mungkin gua akan percepat ya cuy. Oh ya, jika misalkan saja kalian kurang puas dengan hasil dari sini, kalian bisa ubah dengan special pen ya. Ya, kalian bisa geser-geser dikit gitu. Nah, seperti ini misalkan saja ya. Ini kalian bisa geser-geser menggunakan special pen ini. Jadi kalian nggak perlu transformasi, menggunakan fitur transformasi secara berlebihan gitu ya. Ini kayaknya terlalu mepet ya untuk matanya, jadi gua akan geser dikit. Oke, jadi kayak gini aja dan harus dirapikan lagi cuy ya. Ya jika kalian ubah ya udah pasti kalian harus merapikannya lagi gitu. Oke, sekarang gue akan coloring. Untuk coloringnya gue akan percepat aja ya, soalnya ini lama banget kalau coloring. Dan untuk coloringnya gue akan pakai warna yang sederhana aja. Dan ingat kalau coloring itu layer color ada di bagian bawah seperti ini ya. Ini layer line art dan di bagian bawah ini adalah layer color yang akan gue gunakan. Oke, untuk warna kulitnya udah jadi ya seperti ini ya, sederhana aja sebenarnya untuk warna kulitnya. Nah, kalau kalian pengen lihat tutorial coloring kulit anime itu gue udah bikin banyak banget, jadi kalian bisa ikutin aja mulai yang sulit sampai yang simple ada semua. Jadi kalian tinggal cek di playlist aja dan cari aja, atau kalian bisa pakai kata kunci tutorial coloring kulit anime Free Drawing Indonesia, nanti akan keluar semua. Nah, oke, dan sekarang kita coloring bagian matanya. Gue akan percepat lagi ya, soalnya ini proses paling membosankan ya. Jadi di sini gue cuma pengen tunjukin aja cara gambarnya, dan untuk coloringnya kalian bisa pakai cara coloring gaya anime. Oke teman-teman, matanya udah siap ya. Ini kenapa gue kasih warna coklat, karena mata asli dari karakter yang gue bikin itu memang coklat ya. Dan sekarang adalah yang paling susah dan yang paling lama coloringnya adalah rambut ya. Rambut itu paling lama coy. Gue suka males kalau mau coloring rambut tapi yang aneh-aneh gitu. Gue suka coloring rambut itu kalau warnanya putih doang. Itu gampang sih sebenarnya, nggak perlu warna banyak gitu.
Oke, karena rambutnya warna coklat, jadi gue juga akan coloring warna coklat juga. Oke, jadi gue akan percepat lagi aja ya. Untuk tutorial coloring rambut itu udah ada di playlist, kalian bisa cari, atau nanti gue akan taruh linknya semua tutorialnya, mulai dari cara bikin land art sampai mata sampai rambut, semuanya gue akan taruh di deskripsi aja, jadi kalian tinggal klik aja, nggak perlu repot-repot buat nyari. Oke, langsung saja kita coloring. Oke cuy, jadi di sini gue akan tunjukin gimana kalau gue lagi selesai buat coloring rambut kayak gini. Biasanya gue itu tambah kayak helai per helai kayak gini ya. Ya biar ada variatifnya aja gitu ya. Ya karena di mata gue ini kelihatan bagus kalau ada agak sedikit helaian rambut yang keluar gitu ya. Seperti ini gini. Nah, kalian bisa ikuti kalau tertarik ya. Ini cara yang biasanya gue pakai. Oke, udah selesai. Oke teman-teman, jadi sekarang kita shading di sini. Biasanya kalau gue nggak mau ribet, gue tinggal tambah layer aja. Terus kemudian gue pangkas dan gue pakai yang gandakan atau add ya. Untuk add lagi multi match play, kalau dibacanya itu match play ya, tapi karena lidah Indonesia jadi gue bacanya multi aja gitu ya, soalnya artinya sama gitu cuy ya. Nah jadi gue pakai gandakan ya kalau di sini, dan langsung gue gores saja seperti ini. Oh, tunggu, terlalu besar cuy ya. Kalau untuk shading kayak gini itu biasanya gue pakai pen fade atau di pen kasar, biasanya seperti itu. Gue lebih sering pakai pen fade sih, karena pen fade itu gimana ya, kayak transparan gitu. Oke, udah selesai seperti ini. Jika udah selesai seperti ini, biasanya gue pakai airbrush ya, airbrush. Terus gue gedein dan gue gores di bagian-bagian yang terkena kegelapannya gitu ya. Ya dikit-dikit lah ya, biar ada gradiasinya gitu. Kayak udah seperti ini. Jika udah seperti ini, biasanya gue tambah layer, gue pangkas lagi. Terus biasanya gue pakai layer ini ya, yang layer ini atau screen itu ya, yang seperti ini, biar ini gue nggak perlu repot-repot buat apa namanya, buat ubah-ubah warna gitu ya. Nah, terus gue gores saja di bagian yang terang, yang terkena cahaya seperti ini ya. Oke, ini dia guys ya, udah jadi cuy ya kayak gini ya. Untuk bagian yang lain ini apa namanya, untuk bagian kaos atau baju gue akan shading sederhana aja seperti ini ya. Soalnya udah lama ini videonya ini. Oke, seperti ini ya. Sekalian aja yang ini. Ini warnanya beda ya cuy ya. Tadi itu warnanya pink untuk talinya ini, tapi ya ini udah dadakan, jadi ya terserah lah kalian mau bikin apa ya, karena ini fan art gitu. Oke, udah selesai ya. Jadi seperti ini.
dan kalian bisa lihat perbedaannya ya. Nah oke, jadi itu tadi untuk tutorial gimana caranya untuk mengubah foto kalian menjadi ilustrasi anime ya. Dan seperti ini caranya. Ya kalian pasti bisa melihat sendiri kan kalau caranya itu nggak semudah dan segampang yang kalian pikir gitu. Tinggal gores-gores pinggirnya aja udah kelar, nggak kayak gitu ya. Ini bukan vektor. Kalau vektor itu kalian tinggal ikuti pinggirnya, kemudian kalian tinggal coloring ulang gitu aja. Intinya tracing lah. Kalau di anime kalian harus mengikuti style art animenya. Kalau kalian nggak ikuti ntar jadinya aneh cuy ya, jadinya malah aneh itu, nggak kayak anime kelihatannya, kayak lu cuman ngubah gambar lu kemudian kalian warnai ulang gitu aja, jadi nggak dibikin stylenya seperti anime ya. Nah lagi pula untuk tutorial itu sebenarnya hanya untuk menunjukkan caranya, bisa atau enggaknya itu tergantung kalian mau mengikuti tutorialnya dan menggunakan tutorial itu sebagai sarana latihan atau enggak gitu ya. Nah oke, jika kalian suka dengan videonya silahkan like aja, dan jika kalian para pengunjung baru bisa subscribe aja jika kalian mau, dan jika kalian mau follow semua akun sosial media gua, linknya ada di deskripsi. Dan jika kalian mau download gambar atau membeli karya gua, kalian bisa beli di karyakarsa.com ya, sekalian untuk dukung channel ini juga ya. Dan oh ya, mungkin di tutorial berikutnya gua akan bikin vektor aja kali ya, tutorial vektor. Oke guys, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye guys.